kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini kami telah memenuhi tugas akhir mata kuliah Digital Society, yaitu mewawancarai wakil yayasan Bapak Zaid Afif SHM Hum. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Kami izin untuk meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak dengan dua pertanyaan. Silakan. Pertanyaan satu, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa cara paling efektif untuk membuat kampus kita lebih dikenal dan diakui secara internasional? Ya, pertama meningkatkan kualitas akademiknya lah. Ya, mahasiswa berperan untuk meningkatkan kualitas akademik itu. Dan kita harus melakukan juga promosi secara internasional, dan kita sekarang ini juga membuka beasiswa internasional. Jadi ada beberapa calon mahasiswa luar negeri itu sudah mendaftar, tapi kita masih proses apakah bisa diterima atau tidak. Nah, itulah cara kita untuk bisa mengenalkan Universitas Asahan ini ke dunia internasional. Tapi juga kita harus kuat dulu di nasional, kan harus kuat juga kita. Sebelum ke internasional harus menguatkan harus kuat dulu kita secara nasional. Maka akreditasi kita ini kan harus semuanya unggul. Kalian dari mana? Fakultas Hukum, Pak. Fakultas Hukum ini kan sudah unggul nih kan. Iya, Pak. Maka kualitas unggul itu harus kalian pertahankan sebagai mahasiswa. Kan gitu. Iya, Pak. Maka perkayalah diri kalian dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keilmuannya yang di Fakultas Hukum. Itulah cara kita untuk melakukannya ini. Iya, Pak. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama-sama. Di situ ada mahasiswa, di situ ada dosen, di situ ada rektorat, dekanat. Jadi harus bersama-sama ya, Pak. Harus bersama-sama. Dan kita cuma bisa mendorong. Kalau akademiknya itu kan bukannya ranah yayasan. Iya, Pak. Ya, kita hanya mendorong saja supaya rektorat lebih lebih fokus, lebih gencar, lebih profesional mengelola pendidikan di Universitas Asahan. Ya, saya pikir itu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua akan dilanjut dengan Dipa. Bagaimana sih Pak cara memotivasi dosen agar rajin meneliti tanpa membuat mereka terbebani secara finansial? Nah, penelitian itu butuh pembiayaan. Nggak akan mungkin penelitian itu bisa datang begitu saja dan gratis. Nah, di sini butuh keikhlasan semua lah. Karena kan penelitian itu kewajiban kita sebagai dosen ini kan. Iya. Nah, karena itu persyaratan, apalagi syarat yang sudah mendapatkan sertifikasi itu kan. Dan penelitian itu syarat mutlak dia. Nah, penelitian itu kalau mau tidak berbiaya pribadi, ya harus ikut hibah-hibah itu kan. Kalau hibah itu kan dibiayai oleh negara, apalagi hibah-hibah yang ini kan, yang diselenggarakan oleh Kemenkesdikti. Itulah upaya dosen-dosen untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan biayanya itu ditanggung oleh negara kalau dia menang hibah. Bukan hanya dosen, mahasiswa juga punya kesempatan untuk ikut hibah itu, hibah penelitian itu, dan hibah pengabdian kepada masyarakat ada dan dana. Tapi kalau di Universitas Asahan ini kan kita memberikan stimulan juga, bantuan kepada dosen-dosen yang mau melakukan penelitian. Tapi tidak seluruhnya ditanggung. Ya sharing lah, ya kan? Ya, sebagian ya bagi-bagi. Biaya yang dikeluarkan oleh yayasan itu hanya sifatnya stimulan, bantuan. Sehingga itu ditanggulangi oleh peneliti sendiri. Masing-masing dari orang yang meneliti. Dan itu juga manfaatnya bukan hanya untuk kampus, bukan hanya untuk di universitas, tapi juga itu Pribadi juga. kepada diri dosen yang bersangkutan, manfaatnya untuk memenuhi persyaratan dia untuk melakukan sertifikasi itu kan. Itulah dia, dan tugas kalian itu membantu itu
Kalau ada dosen-dosen yang mau melakukan penelitian untuk Didukung tenaga-tenaga ya. kuliah, Supportnya. menjadi support, dibantu ya. Mungkin hal-hal yang lebih teknis itu kan bisa dikerjakan oleh mahasiswa, ya kan. Dan mahasiswa juga mendapat manfaat di sana. Jadi saling mendapatkan manfaat masing-masing, Iya, saling kan memberikan manfaat. Mutualisme dia, Iya, mutualisme. Nanti pada saat nanti kalian nanti menyusun skripsi kan lebih gampang lagi, kan udah biasa meneliti. Iya Pak. Jadi udah kayak lebih enaknya aja. Iyalah, enak lah. Udah tahu seluk-beluk penelitian itu kan, ya, jadi menyusun rangkaian dokumen ilmiah itu juga lebih gampang, ya kan? Belajar deh. Ya, sambil belajar. Karena udah terbiasa. Nah, kalau ada dosen-dosen ngajak penelitian, ya Ikut aja Pak. jangan menolak, ya Iya, kan? iya. Ikuti aja. Kalaupun ada biaya di sana, ya tanggung sendiri lah, kira-kira gitu. Itulah dia pengorbanannya. Yang penting ikhlas. Ya kan? Oke. Baik Bapak, sebelumnya kami sudah pertanyaan kepada Bapak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan waktu luang kepada kami. Jadi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.